netizen gitu terhadap Aloy gitu. Beban gak sih Loy? Beban, aduh kalau beban apa enggak, saya tuh orangnya tuh kan saya bilang kayak dari dulu saya jalan aja Iya. kayaknya. Jadi kalau ditanya beban atau enggak kayak dicari kayak mana saya jarang baca-baca lagi gitu. Jadi kayak bebannya lebih ke ini aja sih. Saya lebih takut kalau itu yang tadi saya bilang selalu ekspektasinya nanti ke orang lain tuh beda. Siapapun yang saya temuin nanti di luar, saya ngeri terlalu. Saya kan nggak tahu ya nanti dibilang orang sombong, ntar terlalu ngejilat lah. Padahal yang saya lakuin ya kayak gini aja gitu. Itu yang saya takutin, ekspektasi doang deh dari dulu. Artinya berarti sebenarnya gini gak sih? Maksudnya akhirnya kamu juga jadinya selalu ada di titik dimana kamu berusaha pengen menghibur orang kan? Ya enggak? Oh iya Ya mungkin sih? mungkin Ya kayak kan? gitu ya. I mean kan kamu juga impersonate apa? Sisiola ya kan? Itu sesuatu yang memang kamu sudah rencanakan atau kayak spontan datang? Kalau yang omongan gimmick lah ya gitu ya. Itu tuh sebenarnya udah aku lakuin aja dari dulu. Ada yang pernah jadi wanita dan lain-lain. Cuman sekali lagi dulu kan belum sebesar sekarang. Terus sekarang di acaranya Bang Rap, acara maraton teman-teman founder, jadinya kayak gede banget gitu. Kalau dipikirkan atau enggak ya tiba-tiba aja sih Kak. Kayaknya semua yang ada di sini ya. Menurutku ya, walaupun katanya teman-teman kau udah pikirkan ya ini sebenarnya. Kayaknya aku spontan aja lagi ngeliat, oh kayaknya ini bagus, beli ya gitu, cari. Biar menurutku kayak biar ada, mungkin karena aku hidupnya kecil di TV ya, ngeliat orang di TV, ngeliat Abang Rap, ngeliat TV, komedi, sketsa. Jadi kayak lucu deh kalau beberapa hal-hal yang kita lihat pada masa kecil kita jadiin satu di tempat gitu. Jadi gitu aja sih paling. Tapi kan akhirnya jadinya aku ngelihat kayak selalu ada kebutuhan di kamu untuk, karena mungkin kamu sangat takut dengan ekspektasi orang tadi kan, takutnya nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Jadi deep down akhirnya kamu selalu punya semacam effort untuk memenuhi ekspektasi mereka. Ya nggak sih? Ada momen dimana akhirnya, pernah nggak sih momen kayak aduh capek banget nih gue begini-begini gitu, kayak pengen boleh nggak sih rehat dulu gitu, boleh nggak sih kayak ntar dulu deh nggak usah gini-gini gitu loh. Kayaknya ada sih setiap orang kayaknya. Setiap orang ada, sampai mungkin kalau sekarang saya kayak butuhnya tuh lebih kayak boleh tenang sebentar kali gitu, tenang sedikit. Tapi saat minta tenang nih saya juga jujur takut minta tenang, takut shock sama rutinitas yang ada sekarang gitu. Dengan kan sekarang anggaplah ya bareng-bareng yang tadi kita butuh kayak tenang dulu deh, gue nggak mau jadi sosiola. Cuman nanti kalau sudah selesai apakah gue shock ya anjing kok dengan ketenangan ini gitu ya. Teman-teman gue mana nih kemarin ya gitu, rutinitas gue kemarin sama bareng-bareng aduh hilang juga ya. Iya benar-benar. Ada lah yang ditakutin kayak gitu, jadi bingung. Dan itu juga jadi salah satu hal yang ditakutin, berarti kan ntar lagi beres nih. Iya makanya. Apa kayak gimana Kak cara apa? Itu mungkin yang ditanya sama teman-teman. Nggak tahu sih tadi beberapa mungkin ya. Cara biar kita nggak kaget. Dealingnya ya. Iya. Sebenarnya kalau cara biar nggak kaget ya, nggak mungkin nggak kaget sih menurutku. Karena kan kalian intens ya 100 hari ini gitu. Terus tiba-tiba kayak bye. Ini tuh kayak gini loh. Sama kayak kita berduka. Jadi pasti ada momen kita kayak denial dengan perubahan situasi gitu loh, yang tadinya kayak begini rutinitasnya terus tiba-tiba jadi berubah. Itu pasti ada momen denialnya, ada momen kita kayak angernya gitu, ngerasa gak nyaman, ngerasa panik gitu. Dan klise sebenarnya, tapi pada akhirnya ya memang waktu yang akan ngobatin gitu dalam tanda kutip. Dan mungkin kalian bisa dengan apa ya, dengan nggak langsung yang totally bye masing-masing gitu loh, kayak nggak apa-apa loh tetap nongkrong dulu, jadi kayak proses intensitasnya berkurangnya dikit-dikit gitu. Nongkrong sih masih nongkrong kayaknya pasti ya. Cuman mungkin nggak lengkap ya. Ada yang satu main ini, ntar aku main ini, pasti. Mungkin kan kayak gitu ya pasti. Dan nggak seintens ini juga gitu kan. Iya sih, kangen pasti ya. Oke. Tapi pernah kebayang gak sih Loy, maksudnya kayak kalau aku ngeliat Aloy ya gitu, ini kan nggak tau ya, aku maksudnya ngeliat juga cuman dari layar kaca dan sosmed ya gitu.
exposure dan highlight buat kamu tuh kan besar banget ya menurutku. Dari netizen, dari public figure gitu. Kamu diundang juga ke banyak acara-acara TV gitu kan. Perubahan ini adalah perubahan yang sebenarnya kamu nanggepinnya gimana sih? Nanggepinnya? Iya, nanggepin hal perubahan ini karena kan ini sesuatu yang pernah kebayang gak sih dulu di kamu bahwa Aloy akan jadi orang yang jalan kemana dipanggil, dicariin gitu? Kaget sebenarnya ya, nggak, maksudnya nggak sebesar ini gitu. Terus nanggepinnya apa ya? Nanggepinnya dengan segala keadaan yang didapatkan ya. Kayak selama ini sih jalanin aja deh. Iya bener-bener kayak, iya kak ya, saya kenapa ya? Nggak apa-apa dong. Iya saya bingung juga. Saya cuma jalanin doang ya. Harusnya ya ini saya rasakan, tapi sekali lagi nggak tahu kalau mungkin yang orang-orang terdekatku seperti road manajerku atau manajerku yang dirasakan. Tapi semoga yang aku rasain sih kayak aku cuma ngejalanin aja sih apapun itu gitu loh. Nggak ada yang, semoga nggak ada yang berlebihan juga sih harapannya. Gitu. Harapannya ya. Berarti sebenarnya kamu juga tidak melihat ini sebagai satu beban yang terlalu besar gitu sebenarnya, atau iya? Beban tuh beban ya kali ya, beban tapi nggak begitu beban gitu, paham? Gimana tuh? Beban tapi nggak, oke beban tapi ya udah dijalanin aja. Iya, ya udah gitu. Kalau nggak gimana gitu. Atau nggak ya apa gitu. Saya mau nanya kenapa sih saya masih sampai sekarang tuh susah bercerita. Ini tapi kayaknya masih obrolan kita tahun lalu nggak sih? Iya kan? Sampai sekarang masih nggak bisa. Maksudnya mungkin, tapi nggak bisa yang, bahkan sama mungkin ada orang terdekat pun sekarang saya nggak terlalu banyak bercerita jadinya gitu. Sama Karen pun jadi jarang bercerita gitu. Sama Brevi, Nico pun jadi jarang bercerita gitu. Kayak nggak lebih, kayak tar ya deh gitu loh. Tar ya deh gitu. Ya mungkin itu karena mindsetmu ya udahlah jalanin aja. Ya mungkin apa mindsetnya jalanin aja. Atau harus diceritain. Cuman kalau diceritain saya kayak, jawabannya dia ini deh gitu. Sama saya mungkin gak siap aja apa ya? Apa sama jawabannya ya? Bisa jadi. Jadi yang harus dilakukan itu apa sebenarnya? Kenapa butuh cerita? Itu dulu. Biar lega. Pasti. Artinya sebenarnya apapun jawabannya yang penting ceritanya kan? Ceritanya ya. Mungkin yang selama ini bikin kamu stop untuk cerita karena tadi gitu, kamu nggak siap dengan jawabannya apa atau responnya apa, atau mungkin takutnya nanti kalau cerita orang lain nanggepinnya gimana. Kamu berfokus pada respon orang lain terhadap kamu nih gitu. Padahal sebenarnya tujuanmu untuk cerita kan pengen lega. Jadi mari berfokus pada kelegaan setelah berceritanya, bukan jawaban ataupun respon dari orang lainnya. Kebayang nggak? Dan memang harus dicoba untuk bisa tahu rasanya. Pelan-pelan aja ya, dari orang yang paling, nggak harus semuanya 1, 2, misalnya dari Karen dulu atau dari Brevi dulu atau dari Arab dulu, satu-satu aja. Sama ya tadi sih, momen ketika kamu selalu bilang ya udahlah jalanin aja, hati-hati tuh bisa jadi dua sisi loh. Betul bener jalanin aja, atau itu jadi semacam kayak kamuflase kamu untuk ya udahlah gitu. Ngerti nggak maksudnya? Beneran emang dijalanin aja, atau nggak pengen pusing, jadi akhirnya kamuflasenya dengan ya udah jalanin aja. Pusing, tapi ya udah gitu. Nah itu kan, pusing kan sebenarnya, tapi akhirnya pusingnya di denial gitu loh, dengan ya udahlah jalanin aja. Padahal sebenarnya kan pusingnya bisa diceritain. Bisa bilang atau begitu? Enggak kan? Ya harusnya sih nggak sampai ke arah sana ya. Enggak lah, nggak sampai ke arah sana. Apalagi kalau punya support system yang oke sih harusnya nggak nyampe ke sana. Support system mbak, teman-teman Karen semua support system lah itu. Bagusnya itu sih. Sisi positifnya adalah jalanin ajanya kamu ini bikin kamu juga jadinya nggak banyak overthinking terhadap banyak hal gitu loh. Bagusnya gitu. Tapi bukan berarti kamu juga nggak boleh nyeritain hal sereceh apapun gitu. Jadi walaupun menurut kamu ini receh deh kayaknya buat diceritain, kayaknya kalau hal yang kayak gini bisa dijalanin aja deh, ya bukan berarti nggak boleh diceritain juga. Tapi
Tapi saya dari tahun lalu udah ini loh, saya berani bilang tidak loh sekarang. Mantap. Kalau diajak mabuk sama Syaraf, saya bilang enggak. Tidak, saya tidak hari ini. Tidak hari ini tapi besok. Iya. Iya. Enggak, lebih banyak belajar jadi kayak oh iya benar, kayak nggak semua hal harus bilang iya deh. Betul. Kamu nggak harus pleasing everyone kan jadinya. Nggak harus semua orang diiyain. Sedikit saya rasa seperti tidak. Saya juga ke tim juga kayaknya kalau sudah ini kayak nggak usah dibaik-baikin lagi. Kayak saya udah berpikir seperti itu deh. Jadi biar mungkin ngurangin pikiran sedikit-sedikit gitu ya. Betul. Berubah lah dikit. Bagus dong, menyadari proses perubahan yang terjadi. Semoga ya. Sekali lagi semoga. Nggak apa-apa, proses evaluasi diri sendiri itu jauh lebih penting sebenarnya daripada apa kata orang. Jadi kalau kamu menilai ada yang berubah dari tahun lalu itu udah bagus banget sebenarnya. So, pertanyaan klasik sih sama dengan yang tadi mau aku tanya juga, walaupun mungkin tadi kamu bilang nggak tahu abis ini mau ngapain. Apa yang akan dilakukan after ini semua beres? Saya sudah tahu. Apa tuh? Kalau dulu nggak tahu ya. Oh, dulu belum tahu. Iya benar. Iya lagi benar. Sekarang apa? Tetap berteman baik sama semuanya. Pasti aku berharap sih bisa berteman sama semuanya baik, walaupun mungkin nggak ngumpul satu sama lain bareng drag, tapi bisa datang satu. Pengennya itu pasti. Sama membesarkan satu grup DJ-ku sama Ajax DNA. Habis ini ya harapannya kita kan ada main di Malaysia nanti Borderlands festival gede, semoga dari situ bisa kemana-mana, semoga. Amin. Semoga sama ngejalanin Dim Sam Choi sama TP sama Terison. Mantap. Semoga lah, nggak tau lah, saya coba ya sama baju. Saya kan ada baju juga, saya kasih ya baju ya. Mau dong, mau banget. Nanti jaket-jaket gitu ya. Iya, boleh banget. Boleh lah, semoga saya bisa menjalankannya. Bisa lah. Banyak pikiran tapi nggak apa, kayak seru deh banyak pikirannya. Nggak apa-apa sebenarnya, banyak pikiran kalau misalnya dituangkan pikirannya bagus dong. Kalau banyak pikiran cuma ditaruh di sini itu yang bikin mumet. Tapi nggak gila kan? Enggak, ya asal dituangin, dibikin jadi satu hal yang produktif nggak apa-apa. Banyak pikirannya oke. Good luck ya Loy. Sehat selalu pokoknya, tetap jadi orang baik. Semoga. Tetap jadi Aloy Pada. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Semoga. Karena aku yakin makin kesana juga pasti kan anginnya bakal makin kencang ya. Aloy juga pasti ngerasain, dan tadi Aloy juga kaget dengan semua exposure yang hadir tiba-tiba ini. Dan itu kan pasti satu sisi juga jadi berkat, tapi di sisi lain juga jadi tantangan juga. Jadi semoga Aloy tetap tahu di mana Aloy berdiri lah. Sama abis ini kita akan cari tanggal ya buat lagi. Let's go. Makasih, sehat-sehat. Sama-sama, ada Salim. Ya, oke, sehat-sehat juga. Love you. Love you tuh. Nanti kita ketemu rambutnya berubah ya. Iya. Gue kayak dibilang sama bapak gue disuruh makan itu. Lucu banget. Nih. Ya ampun, gemes banget. Cardigan. Halo, apa kabar? Sehat. Cardigan aku lucu gak kak? Lucu, tadi aku bilang udah lucu. Iya kan, by the way aku lagi open PO ya guys di @mediumugly.id di Instagram. Jadi kalian cek aja di bio-nya. Ya, gimana kak? Kabarnya sehat kak? Kabar baik, alhamdulillah. Yuka sehat? Sehat. Kenapa cengar-cengir? Apa-apa. Happy to see you kak. Happy to see you tuh. Kita ketemu setahun sekali ya. Betul. Ampun. Cuma aku lumayan terkejut kak abis ketemu kakak. Kenapa tuh? Terus besoknya aku nge-scroll. Kak Indah ternyata jago joget ya, jago dance. Lagu Jenny waktu itu. Aduh, iya lagi. Oke, jadi Yuka, jadi begini Oke. Ini gilirannya Yuka aja ya. Oke, siap. Itu kayaknya nanti di belakang aja ya. Oke kak. Oke, gimana Yuk? Yuka termasuk salah satu founder ya? Ya. Marathon. Karena early aja sih. Oke. Gimana setelah 3 season dilewatin, marathon makin besar, apa yang dirasain, pendapat Yuka gimana? Yang dirasain mungkin karena semuanya berjalan sangat cepat untuk saya, jadi saya tidak mempunyai waktu untuk memproses. Habis ini ada sesuatu lagi, jadi ya gak ada waktu buat tenang aja sih rasanya. Tenang dalam artian apa aja ya, nge-recap gitu di kepala. Si memprosesnya tadi berarti ya, si waktunya yang gak ada. Nah terus gimana dong, maksudnya kan
akhirnya hidup tetap harus berjalan nih dengan segala fase yang cepat, perubahan yang cepat ini gitu. Dealingnya gimana berarti yuk? Ya jalanin apa yang depan mata dulu aja sih. Maksudnya di saat ada opportunity mungkin memang ini waktunya sibuk. Kalau aku tuh selalu percaya kalau misalkan segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Mungkin ini lagi masa dan waktunya untuk aku bergerak. Dan sampai dikasih alarm buat berhenti, baru aku berhenti. Oke. Jadi sejauh ini kamu ngerasa bahwa ini memang masih masanya kamu untuk bergerak. Yap. Pergerakan apa aja yang udah kamu lakukan? Pergerakan apa aja? Maraton 1, 2, 3 kan aku terinclude ya di dalam semuanya ya. Apalagi ketemu sama banyak orang baru, dari aku yang belum mengenal siapa-siapa mungkin, atau yang orang belum tahu aku di showbiz. Ya itu aku dari tiba-tiba main film, sekarang closingan mesti di festival, atau mungkin aku tiba-tiba disuruh manggung di Pesta Pora, Synchronize, tanggal 30 aku mesti stand up comedy. Wow. Maksudnya itu kan tahu-tahu aku punya clothing brand. Iya benar-benar. Maksudnya itu kan hal-hal yang ya Yuka 2 tahun lalu pun untuk bermimpi sejauh itu pun aku gak berani. Tapi mungkin aku tiap harinya pun kayak tiap hari, ini aku pernah ngomong juga di stream, tiap harinya pun kalau aku bangun, ini kan kalau lagi begini kan jarang ketemu Michelle. Waktu bangun kayak, oh iya gue cowoknya Michelle ya. Gitu Kak. Sampai lupa. Iya. Mungkin karena ini hidup yang nggak pernah aku bayangkan aja. Jadi tiap hari aku mungkin masih banyak kagetnya gitu. Karena si prosesnya cepet banget tadi juga ya. Oke. Nah, kalau nggak ada maraton, 2 tahun lalu, Yuka kepikirannya tahun ini tuh ngapain? 2 tahun lalu, aku udah punya beberapa plan. Beberapa plan. Yang pertama, waktu itu memang tujuan aku kelarin rumah orang tua. Jadi aku udah ada ketemu caranya, cuman waktu itu aku mesti korbanin setahun. Setahun tanpa break. Dan itu memang udah aku jalanin in proses discussion marathon season 1 pun aku lagi ngejalanin itu. Itu kelar, aku mungkin ada beberapa opsi hidup tenang yang tadi aku bilang, menghilang, ke luar negeri atau apa, aku nggak tahu. Atau mungkin aku ke daerah, ngumpulin duit secukupnya terus aku kuliah, habis itu jadi guru, I don't know. Atau mungkin kalau misalkan aku gak kuat, asuransi jiwa. Hanya 2 opsi, hanya 2 opsi itu. Exit plan-nya. Oke. Nah berarti kan dengan kamu yang berharap tadinya planningnya untuk hidup tenang, otomatis dengan 3 season ini hidupmu tidak tenang dong, dengan segala exposure dan spotlight yang kamu dapat, ya nggak sih? Ini positive way ya. Oke. Nah terus gimana berarti? Maksudnya ini kan sesuatu yang sebelumnya tidak di planning gitu loh. Terus gimana? Aku ngerasa ini bukan sebuah kebetulan sih, tapi mungkin aku di spotlight yang ini on the bright side, mungkin kehadiran aku menolong banyak orang tanpa aku sadarin. Karena menurut aku hal-hal seperti ini yang tiba-tiba datang ke aku tanpa aku perjuangkan dengan niat buruk, tanpa aku perjuangkan dengan menjatuhkan orang lain. Aneh rasanya kalau misalkan tanggung jawab yang sebesar ini dikasih ke aku, kalau misalkan nggak ada impact buat orang lain. Wow. Apa hal yang mungkin menurut kamu kerasa gitu akhirnya impactnya ke orang lain after tanggung jawab ini kamu dapetin? Udah pasti ke orang tua ya, orang terdekat dulu. Terus sedikit banyak aku membantu teman. Sedikit banyaknya aku meringankan beban mungkin para kru. Sedikit banyaknya mungkin kehadiran aku itu bisa menjadi menjadi rest area untuk beberapa orang. Mungkin untuk para talent, untuk para orang yang bertemu aku nggak tahu juga. Atau mungkin orang yang mendengar aku berbicara melihat ada, oh bisa ya seperti itu ya, oh ada pemikiran seperti ini ya, dan segala macam. Aku berharapnya sih impact positif itu. Tapi aku nggak tahu sampai mungkin ada seseorang yang kasih tahu aku gitu. Cuman ya harapan aku seperti itu sih. Oke. Tapi pernah ada di titik dimana kamu ngerasa capek nggak sih ngejalanin ini semua? Yuk. Beberapa tahun lalu kah atau tahun ini? Kapanpun.
Capek mah banyak Kak. Karena aku memang Kita tahun lalu ketemu pas kamu lagi capek nggak sih? Iya kan? betul. Kamu duduk dan kamu bilang lagi capek. Yes. Oke. Capek pasti ada. Cuma belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, capeknya aku tuh tidak menuju kepada rasa putus asa. Pengen ini mungkin aku cuma perlu tenang. Oke. Aku cuma perlu sendiri. Aku cuma perlu take a break. Jadi capeknya ini menurut aku capek yang berkualitas. Kalau dulu tuh capeknya mungkin destruktif. Oke. Seperti itu sih kalau aku. You kan ini basically introvert ya? Awalnya ekstrovert, cuma gara-gara COVID jadi introvert. Oh gitu? Iya. Oke. Tadinya aku social butterfly. Cuman mungkin lebih membatasi karena aku ngelihatnya tuh gak semua orang suka impact yang besar. Dalam artian kalau aku terlalu andil dalam banyak hal, maupun itu baik atau buruk, orang gak bakal suka. Jadi aku lebih banyak menahan diri, mencoba memproses bagaimana output yang mau aku kasih untuk membatasi kecewanya aku. Oke. Dan maksudnya maraton ini kan dimulai after COVID ya? Ya nggak sih? Ya kan after COVID. Berarti kan lagi mode kamu juga mode on-nya tuh si introvertnya kan sebenarnya. Ada kesulitan nggak ketika kamu harus masuk ke maraton yang dimana kamu ketemu banyak orang, ketemu public bintang tamu, public figure atau siapapun, itu kan juga kamu harus ada socialize juga nih ke mereka gitu. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya mungkin kalau ketemu bintang tamu dan banyak orang baru, udah enggak sih, karena aku udah memiliki sebuah konsep atau sebuah sistem di kepala aku. Yang pertama, bagaimana cara membatasi kecewa tersebut. Yang kedua, bagaimana meng-approach orang. Yang ketiga, gimana caranya biar orang tuh setidak-tidaknya gak benci sama aku. Tidak terlihat annoying gitu. Karena memang itu proses yang panjang yang aku alamin dulu. Jadi kalau buat socialize sama orang, aku dibilang introvert, cuman kan paling 45%, 55%, tidak yang terlalu jauh seperti itu. Jadi untuk ketemu orang baru, aku fine, ngobrol fine, tapi aku mesti lihat dia interest dulu apa enggak. Jadi banyak indikator-indikator dalam aku nge-approach orang gitu. Karena aku memang tertarik sama manusia sih Kak. Kamu cukup observe ya orangnya ya? Observe. Aku tertarik sama manusia karena kenapa ya dia berpikiran seperti ini, kenapa dia berpikiran seperti itu. Jadi penasaran sama faktor-faktornya aja. Dan maraton ini menurut kamu menjadi salah satu hal yang membantu kamu untuk akhirnya semakin observe dan memahami orang lain nggak sih? Yes, tapi di showbiz kan banyak yang ditutupin. Yes. Nah itu gimana tuh? Ya banyak. Maksudnya kalau sekali pertemuan menurut aku belum bisa banget dinilai. Belum bisa ya? banget, cuman bisa kita lihat surface-nya lah. Atau sosok seperti apa yang ingin dia tunjukkan. Bukan berarti itu hal buruk ya, maksudnya kan kita ketemu orang lain juga pengen menunjukkan sisi apa nih yang kita pengen kasih lihat dalam 2 jam, 1 jam. Iya, betul. Gitu. Dan setiap orang kan punya topengnya masing-masing ya. Betul. Apalagi ketika baru pertama kali ketemu sama orang lain. Ya sih. Oke. Waktu pertama kali kamu menginisiasi salah satu orang yang menginisiasi maraton ini, pernah kebayang nggak sih maraton akan sebesar ini sampai tempat sebesar ini? Aku tidak menginisiasi, aku lebih jadi saksi aja sih. Jadi aku ngeluh, aku BU karena yang tadi aku bilang. Terus si Mas bilang gue gabut 1 minggu, si Jod bilang oke, gue punya proposal. Terus kayak, ini jadi sesuatu gitu. Gitu. Terus sebenarnya awalnya juga dari dalam tanda kutip keisengan ya, bukan hal yang maksudnya kayak beneran direncanain banget gitu. Yes, ini sesuatu hal yang random aja. Apakah aku expect bakal sebesar ini? Tidak, udah pasti. Tapi mungkin mereka ya orang-orang lama di showbiz ya. Dan ini salah satu power si IYB juga, bapak-bapak mudi itu. Jadi dia melihat peluang, karena kan lanjut apa enggak kan tergantung dia. Iya sih. Terus dari season 1 dia bilang, ini udah ngebelah gunung, ini bisa lebih gede lagi, ayo kita lakuin. Season 2 kelar, ini bisa lebih gede lagi, tapi 1 tahun baru kita gabung lagi ntar. Dan surprisingly, semua hal-hal yang dia ucapkan, atau aku bisa bilang majority hal-hal yang dia ucapkan yang terdengar mustahil dan selalu aku tentang sampai hari ini. Beberapa kali ya rasionya dia lebih banyak bener daripada aku. Walaupun terdengar terlalu optimis.
Oke, nah itu gimana kamu ngadepin orang-orang yang maksudnya secara logika dan realistisnya mungkin kayaknya enggak deh gitu, terlalu optimis gitu. Maksudnya kan kamu akhirnya harus berhadapan dengan orang-orang kayak gitu in this past 3 years gitu loh, dengan intens ya gitu. Berarti gimana? Baiknya selain optimis, menurut aku salah satu kelebihan dari teman-teman aku ya yang bekerja atau yang berkebalikan sama aku kan termasuk orang yang pesimis lah, bisa dibilang. Aku ngelihat banyak faktornya dulu, seperti ini seperti itu, baru aku bekerja. Banyak ya. Kelebihan orang optimis yang nggak peduli sama hal-hal tersebut adalah mereka bakal tetap jalan, either way. Gas aja dulu. Yes. Dan kalau misalkan itu pun gagal, mereka nggak pikirin gitu. Mereka bakal move on to the next one. Mereka bakal bikin sesuatu lagi dengan mindset optimis itu. Jadi walaupun kegagalan after kegagalan, mereka nggak jalan di tempat. Perbedaannya kalau misalkan mungkin aku nggak bisa untuk melangkah aja tuh, aku stuck di tempat gitu. Aku memikirkan banyak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin sebenarnya belum tentu terjadi juga gitu. Tapi akhirnya setelah mengenal mereka-mereka ini nih, para member, mengubah sedikit banyak sudut pandang Yuka terkait hal itu nggak? Mungkin kalau lagi work as a group, aku bakal tetap jadi orang yang pesimis. Oke. Karena aku rasa kalau semuanya orang optimis, nggak bakal ada safety belt di mobil. Tetap butuh rem ya? Mungkin aku bakal selalu memberikan banyak perspektif. Ini loh kemungkinannya, ini loh kemungkinannya, ini loh kemungkinannya. Walaupun ya aku takutnya karena terlalu optimis, kita jadi gak ngelihat kemungkinan-kemungkinan buruk yang andai kata kita mesti tanggung gitu. Setuju. As a person tapi? As a person, dibilang optimis juga gimana ya? Aku day by day sih kak. Aku gak yang planning jauh orangnya. Jadi lebih kayak oke, yang mesti dilakuin hari ini apa, tapi kita punya purpose gitu. Purpose-nya mau seperti apa. Cuman aku yakinnya kalau misalkan kita punya mimpi atau kita punya harapan gitu ya, kalau misalkan memang kita lakuin setiap hari sebaik-baiknya, kita bakal nemu jawaban sebelum ada soalnya sih. Wow, mantap. Kalau emang kamu ternyata orangnya day by day ya gitu. Ini kan besok udah selesai, maksudnya tanggal 20 udah festival ya. The day after festival 21 mau ngapain? Aku ada podcast kak, ada jadwal. Udah ada jadwal dia, luar biasa loh. Tapi tadi kan banyak banget akhirnya yang dilakuin ya, maksudnya punya clothing line lah, punya banyak hal-hal yang akhirnya dilakuin after marathon ini gitu. Nah itu jadi salah satu yang sudah terplanning belum after marathon ini mau ngapain kamu? After marathon ini mau ngapain ya? Lebih melihat opportunity dan probabilitasnya aja sih kak. Jadi dengan hari yang aku punya atau dengan waktu yang aku punya, yang mana yang bisa aku fokusin dan mana opportunity yang aku punya. Jadi aku bakal melihat opportunity dulu, ketersediaan waktu, sama apa yang menurut aku baik. Baru aku diskusi sama orang-orang terdekat, sama mindset aku seperti apa dan apa yang bikin aku happy, baru aku bisa bikin plan. Kalau sekarang kan terlalu ngawang ya, habis maraton mau ngapain gitu, sedangkan aku belum tahu probabilitasnya apa nih, opportunity-nya apa nih. Betul. Berarti sebenarnya kamu juga nggak ngoyo untuk harus yang ini dulu, abis itu yang ini jalannya harus kayak gini, enggak ya, benar-benar lihat opportunity yang ada nanti apa. Betul, banyak ini sih kak, menurut aku ya nggak mesti 2 tambah 2 sama dengan 4 hidup itu. Tapi kadang pertanyaannya adalah berapa tambah berapa yang hasilnya 4. Ya kita bisa 3 tambah 1, kita bisa 2 kali 2. Ya banyak jalan aja sih. Setuju. Good luck ya Yuk. Seneng banget bisa ngobrol sama Yuka. Sebenarnya nggak terlalu banyak yang berubah dari Yuka yang tahun lalu. Yuka tetap apa adanya, Yuka tetap santai gitu. Cuman mungkin jadi lebih banyak hal yang sudah tahu apa yang mau Yuka lakukan, karena aku ingat banget tahun lalu kita ketemu di titik Yuka juga di posisi lagi capek-capeknya. Mungkin semua hal yang ada di depan juga jadinya dalam tanda kutip kayak ketutup gitu ya. Dan pelan-pelan bangkit, dapetin semua proses yang juga jadinya lebih besar bareng sama member-member yang lain. Good luck Yuka. Terima kasih kak. All is well.
Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, Yok. Amin. Maksudnya saya stres gitu, terus psikiater. Kita kan ketemu nggak harus sebagai psikolog sama klien ya, Yuk. Iya, masa jadi klien kan? Iya, masa ketemu sama gue di ruang konsul mulu, Yuk, ya ampun. Thank you ya. Thank you so much. Good luck, salam sama Michelle. Salam Thank juga you ya. sama. Terima kasih, sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga. Aduh. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Jod, apa kabar? Baik. Baik. Dimsum coy. Dimsum Udah cobain? coy. Belum. Tadi mau makan tapi ntar aja deh. Ntar nggak Oke. fokus lagi kalau makannya Enak itu. sekarang. Enak. Enak. Aku Bisa sambil vape ya. dijamin. Boleh dong. Gimana Jod, hari-hari yang dilalui belakangan ini? All is well. Seru. Seru. Apa yang seru? Seru karena memang maratonnya seru. Kenapa maraton jadi hal yang seru buatmu? Karena kangen Yuka sama Niko gue nggak dibangun nih. Ya, serunya karena apa ya? Karena sama teman-teman lah. Yeah. Karena teman-teman, karena kalau udah kelar SMA kuliah gitu kan, ya udah jarang kan untuk waktu nongkrong. Nah, maraton ini tempat nongkrong lah bisa dibilang. Terus kalau udah mau selesai gimana? Kalau udah mau selesai ya udah. Kalau kan kita nongkrong tetap nongkrong Tetap ya. nongkrong. Walaupun mungkin nggak bisa seintens ini. Ya. Kalau udah mau selesai ya pasti ada sedihnya. Cuman ada senangnya juga. Kenapa senengnya? Senangnya karena akhirnya proyeknya selesai gitu. Selesai, akhirnya bisa menutup buku proyek ini gitu. Jadi kita bisa fokusin ke proyek lain mungkin atau hal-hal lain gitu. Jadi nggak terus-terusan di suatu hal yang sama gitu. Ya. Jadi campur aduk pasti gitu. Sedih karena ini udah 100 hari tapi senang juga karena akhirnya bisa beristirahat dulu sejenak gitu. Istirahat dari rutinitas, bukan rutinitas sih, istirahat dari 100 hari yang Intens ini. intens ya. Oke. Tadi sempat sedikit dibahas terkait dengan project yang akhirnya beres gitu. Jod juga termasuk salah satu orang yang dari awal juga ikut perjalanan berdirinya maraton yang Ya, bisa dibilang bareng-bareng lah ya. bareng-bareng gitu kan. Setelah Jod bilang bahwa project ini akhirnya selesai gitu, apa kesan-pesan yang dirasain selama 3 season ini dan akhirnya oke, ini project kita tutup buku nih gitu? Yang pasti bangga ya. Yang pertama pasti bangga karena kita ngelalui 3 season ini dengan 3 cerita yang berbeda ya. Cerita berbeda dari awalnya dari ini cuma di studio terus bisa sekarang disentul gitu dengan villa sebesar ini dengan kru sebanyak ini pastinya bangga lah. Dan nggak ada kata lain selain bangga sih karena kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Walaupun 3 season 2 tahun nggak ada, ternyata bisa kan itu ngetes juga kan seberapa kuatnya kita temenan. Di tengah-tengah perjalanan juga aku kan nggak langsung kenal semuanya. Aku baru kenal Bravey juga, baru akhirnya ketemu Nico lagi. TP yang biasanya dilihat dari online doang temenannya, terus Bravey, Ibot. Jadi sebenarnya nggak gampang gitu. Untuk awal tuh sebenarnya nggak gampang buat aku. Tapi akhirnya setelah dijalanin seru, fun. Jadi untuk project ini aku ngeliat ini kayak cerita aja sih. Oke. Dan ini ternyata salah satu perjalanan yang membanggakan juga sebenarnya buat kamu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang juga proses kamu kenalan sama anak-anak juga kan satu persatu gitu ya, pelan-pelan gitu. Setelah akhirnya kamu kenal semua gitu ya. Terus sekarang kalian ada di season 3 dan ini hampir last day-nya kalian gitu. Menurut kamu tuh anak-anak tuh gimana sih, kalau kamu bisa gambarin bagi kamu tuh anak-anak tuh apa gitu, kayak gimana gitu? Orang gila mereka tuh. Oke. Iya. Mereka tuh orang-orang gila aja, orang-orang gila. Enggak, sebenarnya kalau anak-anak tuh aku nggak pernah ngeliat ada intensi buruk dari anak-anak. Oke. Mau senakal apapun mereka, mau sebajingan apapun tingkah lakunya, sekasar apapun mulutnya, aku nggak pernah ngeliat ada intensi buruk dari mereka. Yang aku ngeliat mereka sebelum maraton kan
ya mungkin beberapa dari kita adalah orang-orang yang desperate ya. Mungkin maraton ini juga salah satu alasan buat kita bersembilan. Aku nggak bisa bilang semua lah, mungkin beberapa yang mungkin nggak ngerasain hal yang sama. Kalau pribadi buat aku, maraton juga bisa salah satu alasan untuk aku pribadi itu alasan aku percaya akan mimpi lagi. Tuh, kalau buat aku. Oke. Tahun lalu kita sempat bahas juga soal itu kan. Aku ingat banget Jod bilang mimpi Jod cuman nggak mau miskin. Ya kan? Sekarang apa mimpinya? Susah miskinnya sekarang. Oh, wow. Enggak bercanda ya, maaf ya. Gak apa-apa loh, bercanda, itu bercanda. Keoptimisan ya kan. Udah di-cut bagian itu doang nih clippernya ntar. Oke. Enggak lah. Apa mimpinya sekarang? Mimpinya sekarang ya. Sebenarnya kan kalau kemarin lu karena kebiasaan bercanda ya, gak mau miskin itu kan sebenarnya bercandaan aja. Sekarang juga bilang susah miskin juga bercanda. Ya sekarang aku mah happy, yang penting bisa happy aja sih. Bisa happy, bisa create memories. Kenang-kenangan sama teman-teman, keluarga, sama pacar gitu-gitu. Pengen lebih nge-create sesuatu yang akan jadi cerita-cerita di masa tua aja sih. Ya hopefully cerita-cerita baik terus ya. Cerita baik ya. Semoga cerita-cerita baik, mimpi kalau secara karir sebenarnya belum kebayang mau ke arah mana, karena opportunity kan setelah maraton ini kan terbuka sangat lebar. Yes, setuju. Yang bisa aku lakuin ya paling aku mencoba untuk ngelawan rasa malas aku dan juga cobain dulu aja semuanya. Gitu. Sejauh ini apa hal yang mungkin Jod udah coba yang sebelumnya Jod nggak pernah kebayang itu bakalan Jod cobain? Oh, banyak hal-hal yang sebenarnya aku nggak pernah sangka aku bakal coba selama aku hidup, akhirnya aku coba. Setahun lalu kan, setahun ya? Setahun sih? Setahun ya? Maret deh kayaknya kita ketemu. Ya setahun lalu mungkin kakaknya baru kenal aku streamer ya. Sekarang aku kan entertainer, aktor, apalagi ya? Entrepreneur. Ya, banyak lah. Influencer, apalagi? Yang terakhir baru kemarin sih. Apa tuh? Guinness World Record holder. Congrats untuk itu ya. Keren banget. Oke. Enggak lah, banyak hal yang aku coba akhirnya. Contohnya aku nggak pernah ngebayangin diri aku ada di film layar lebar, terus ada di sebuah panggung musik, festival musik. Ya sebenarnya karena itu kesempatan yang diberikan aja kan. Awalnya selalu ketika ditawarkan beberapa offer tersebut, baik itu film, baik itu musik, baik apapun itu, aku pasti awalnya nolak dulu. Karena aku mikirnya kayaknya masih banyak orang yang lebih layak gitu. Banyak musisi-musisi yang lebih layak, banyak orang-orang yang udah acting class atau dari kecil sudah berakting lebih layak gitu. Cuman perdebatan-perdebatan yang dalam diri itu yang ya udahlah, akhirnya lawan aja, coba deh. Kenapa akhirnya mau nerima dan mau ngambil opportunity itu? Gak mau ngulang kesalahan yang sama aja, karena aku sebelum maraton mungkin aku banyak kehilangan kesempatan atau melewati kesempatan gitu. Jadi aku nggak mau ngulang kesalahan. Jadi kalau ada kesempatan apapun coba aku ambil aja. Baik itu nanti outputnya seperti apapun, yang penting aku ambil aja dulu. Berarti sebenarnya bisa dibilang maraton ini juga cukup memberikan pengaruh dari caranya Jod berpikir dan mengambil keputusan ya? Wah, nggak tahu deh kalau itu kan orang lain yang bisa menilai itu. Tapi kamu sendiri ngerasa gimana? Kan karena tadi kamu bilang kan kayak tadinya kamu kayak ya udah nggak mau nyoba, kamu ngerasa banyak orang yang mungkin lebih baik dari kamu dan akhirnya banyak kesempatan yang kamu lewati gitu. Tapi at the end kamu nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama, nggak mau melewatkan banyak kesempatan. Jadi ya udah coba aja dulu. Itu kan berarti sebenarnya mengubah cara kamu berpikir dan ngambil keputusan juga, ya nggak sih? Iya sih. Iya. Oke. Terus berarti setelah ini semua beres, what you gonna do? Dengan semua kesibukan kamu tadi, aktor, entrepreneur, apalagi pemegang rekor dunia. Apa yang bakal lakuin ya? Belum terbayang sih, belum terbayang bakal ngapain. Cuma ada beberapa hint lah, ada Side Brother, ada mungkin kedepannya mungkin ada project sama Grace, terus belum tahu sih, aku kayaknya ngejalanin aja sih opportunity. Kayaknya aku jalanin day by day aja. Karena belajar dari yang udah-udah, kalau aku terlalu pikirin bertahun-tahun ke depannya, aku jadi lupa day by day-nya. I see. Hampir sama Yuka juga tadi ya, day by day-nya opportunity-nya dilihat juga. Iya, dilihat dulu aja sih.
Nah aku tuh inget tahun lalu kita sempat bahas Grace termasuk salah satu orang yang jadi priority-nya kamu gitu ya. Kamu pengen banget bikin dia happy. Pokoknya yang ada di kepalamu adalah ya udah Grace dulu gitu kan. Apakah Marapton juga menjadi salah satu hal yang membantu atau mensupport atau mendukung bagaimana akhirnya kamu sama Grace bisa berkembang gitu? Karena tadi kan kamu bilang ada project bareng sama Grace juga kan after ini. Dibilang membantu pasti membantu ya, walaupun apapun yang sekarang Grace kerjakan, apa yang dia capai dengan sosial media sebesar ini, aku bisa bilang usaha dia juga luar biasa besar gitu. Ya. Dari perubahan dia dari awal yang nggak mau sampai sekarang sebesar ini. Tapi aku nggak bisa pungkirin support dari teman-teman Marapton juga dari Triple A ini saling support satu sama lain. Bukan kita bersembilan doang, bahkan sama pasangannya juga mereka juga saling support kan. Jadi aku nggak bisa pungkirin Marapton plays a big part lah untuk untuk hubungan aku lah gitu. Walaupun mungkin ya 100 hari aku untuk ketemu kan nggak terlalu intens ya. Iya betul. Oke. Artinya kan aku juga cukup ngelihat bagaimana pasangan kalian masing-masing juga sangat diterima ya di sini gitu. Jadi nggak cuman kaliannya sebagai member, tapi pasangan-pasangan kalian, bahkan aku akhirnya ngelihat sesama pasangan kalian ini jadi saya main bareng ya nggak sih ya kan? Aku ngelihat itu juga. Artinya memang ngasih part yang besar banget ya sebenarnya dalam setiap proses kalian. Betul. Oke. Last akhirnya ketika ini semua udah beres gitu ya, Marapton ini udah selesai, kamu bilang tadi juga ini project yang akhirnya selesai gitu ya, kamu tutup buku. Ada nggak sih hal yang mungkin Jod pengen syukurin gitu ya dari semua proses yang dilalui? Karena tadi Jod bilang juga Marapton yang tadi dari studio kecil gitu ya, terus tahun lalu kita di BSD, terus sekarang akhirnya di tempat sebesar ini gitu, di villa sebesar ini gitu. Hal apa yang mungkin Jod pengen syukurin banget dari perubahan yang pasti kan semua nggak gampang loh Jod, maksudnya pasti kan kalian juga ups and downs banget dong di awal-awal. Kayak di awal dulu viewersnya berapa waktu live Marathon season 1? 1.000 paling. Ini ya kan, sekarang tadi last time aku cek kayaknya udah 250.000 deh, aku gak tahu sekarang berapa. Ya kan, maksudnya ini kan huge banget itu 3 tahun ya? 3 tahun, 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun loh gitu kan. Apa yang mungkin, hal yang mungkin kamu pengen grateful for gitu loh? Yang disyukurin ya? Yang pasti aku syukurin kesempatan ya. Kesempatan yang besar ini. Yang mungkin gak bakal keulang dalam hidup. Gak semua orang bisa ngerasain hal yang sama juga, jadi aku bisa bilang aku salah satu orang yang beruntung gitu. Yang aku syukurin juga dari Marapton ini aku bisa ada ambil porsi kecil untuk ngebantu banyak orang. Dari UMKM, dari para brand mungkin, para guest star. Yang aku syukurin aku bisa ada di sebuah porsi kue kecil itu untuk ngebantu banyak orang gitu. Dan semoga setelah Marapton, walaupun Marapton selesai, aku sih berharapnya kita bersembilan tetap bisa melakukan impact yang sama gitu. Walaupun mungkin berharapnya impactnya positif, tapi walaupun lifestyle begini ya kita ya, yang penting lifestyle jangan dicontoh lah ya. Ya pokoknya yang aku syukuri juga ini sih 100 hari ini aku, ngajarin aku banyak hal lah. Salah satunya ketika lagi ngejar sebuah mimpi, tanpa sadar tuh ada beberapa orang yang sebenarnya jarang ngobrol, jarang ketemu, tapi sebenarnya di belakang tuh mereka dukungnya luar biasa gitu. Terutama ya orang tua lah gitu. Dan 100 hari kayak ketemu mereka 3 kali dah. 3 kali ya. Terus 3 kalinya bahas Marapton lagi. Gue pikir mau pulang ke rumah kagak mau bahas Marapton, pulang ke rumah bahas Marapton. Cuma mungkin itu adalah salah satu support ya. Iya. Karena mungkin bagi mereka juga itu adalah hal yang sangat besar yang akhirnya impact juga ke kamu sebagai anak mereka kan. Betul. Dan yang tadi kayak Jod bilang tadi gitu, kalau anak-anak ya Jod dan juga member semua di sini juga kan, maksudnya walaupun dari luar kelihatannya kayaknya kurakan, ngomongnya kasar gitu kan, tapi sebenarnya yang Jod bilang gitu, nggak ada satupun dari mereka yang punya intensi buruk gitu kan sebenarnya. Which is ya somehow apa yang kelihatan di layar juga belum tentu hal yang sebenarnya terjadi gitu ya, dengan ekspektasi yang dibawa sama orang-orang ya. Jod berharap walaupun Maraptonnya udah selesai, tapi impactnya masih bisa berasa untuk banyak orang ya. Amin. Oke. Thank you Jod. Thank you. Untuk obrolan ini. Butuh teriak? Enggak, udah.
Aku kalau nonton klip itu malu banget. Itu fenomenal banget. Itu ayahku nonton loh, Jok. Oh iya. Thank you ya, aman berarti ya. Ini nggak butuh mengeluarkan apa-apa ya. Oke, sip. Thank you ya. Sama-sama. Good luck ya, Jot. Sehat selalu. Sehat-sehat, Kak. Sama-sama, Grace. Ya. Hello. It's nice meeting you again. It's nice to meet you again. How are you? Good? Good. How about you? Staying alive? Yes. It's still good ya for staying alive. I mean... gitu deh. How are you feeling right now? Me? Like right now? Like yes. At like this right moment? Now. Yes, at this moment. Numb. Why? What do you mean? Why? Why numb? Because I don't feel anything. I don't feel anything at all. At all? At all. Malah dari tadi mikir kayak nih ngelihat anak-anak dari tadi kan kayak nahan semua so I was thinking like okay, should I nahan juga? Gak tau. Makanya lagi cause this stream is crazy. Yes, it's really huge. This stream is crazy so. Dan tau gak sih sebenarnya ya, maksudnya psikolog itu kan nyerap energi ya. Sure. Jadi terus I'm pretty sure anak-anak sangat menahan karena itu sangat beban ya. Yes, for me itu kerasa banget di aku bahwa oh my god, kalian nahan banget gitu. Banget. Yeah. Banget. Dan I don't know apa yang bikin mereka nahan gitu. Entah karena gengsi sebagai laki-laki dalam tanda kutip mereka nggak mau nangis, I don't know. Tidak sih. Tidak juga. Tidak, because this stream is just huge. Yes, nah ya. Yeah. Dan takut mungkin takut kemana-mana gitu. Dan ya betul balik lagi mungkin ke gengsi, baru balik ke gengsi, baru balik ke comment dan stuff. Yeah. So yeah, I don't know what to say, I don't know what to tell. Who am I right now? Menurutmu maraton ini besar nggak sih? Kayak besar udah bukan kata yang tepat deh. What? So what? Magic. It's just magic. It's a magic thing for you. No, not for me, but for everybody. For everyone. Everyone. Like the whole system selain dari kitanya dan juga productionnya, tapi bisa ngebantu banyak orang itu sih. Oke. Itu yang magicnya di situ sih. Tadi sempat dengar dari Yuka. Awalnya ide maraton ini muncul adalah karena katanya Arab gabut seminggu. Yes. Iya kan? Betul. Waktu pertama banget kepikiran ini dibuat, awalnya tuh niatnya sampai mana sih? Gak ada sama sekali. Gak ada, cuma bikin aja. Okay. Cuma bikin aja karena aku tahu aku orang yang paling susah komitmen, apalagi untuk hal-hal kayak yang nggak nyaman kayak gini. Oke. Keterusan. Enak. Nah itu kenapa akhirnya malah jadi keterusan gitu sampai season 3 dan ini kan huge komitmen ya melibatkan banyak orang, banyak kru, banyak pihak, sponsor, bintang tamu dan lain sebagainya gitu. Apa yang ngebuat Reza Arab menjadi sangat berani untuk berkomitmen terhadap hal ini? My friends, anak-anak sih, kayak
najis sih ngomongnya sih, cuman kayak apa ya, kayak sedikit banyak kayak kok ngerasa kayak ada rasa tanggung jawabnya gitu, padahal kan enggak juga sebenarnya. It's not my responsibility anyway for their life, so ya kenapa ya gue lakuin ya? Kenapa ngerasa bertanggung jawab? Karena sayang. Bisa bakar rokok? Boleh dong. Oke, merasa bertanggung jawab. Iya. Oke. Kalau ini nggak dilanjutin, kalau ini selesai, let's say misalnya di season 1 selesai, nggak lanjut ke season 2, atau bahkan ada pilihan untuk season 2 selesai kan? Karena kan jaraknya lumayan jauh tuh dari season, ya kan 1 tahun ya, dari season 2 ke season 3 ya kan? Banyak banget sebenarnya waktu untuk berpikir apakah ini akan lanjut atau tidak, ya kan? Oh, enggak, memang sudah diputuskan akan memang lanjut. Sudah diputuskan akan lanjut. Tapi sudah diputuskan juga ini yang jadi yang terakhir. Gitu. Jadi itu udah, nah itu salah satu komitmen juga. Selain komitmen yang memang dijalanin ini, tanggung jawab ini, tapi salah satu komitmennya lagi adalah ini tidak akan dilanjutkan lagi dengan alasan apapun. Kenapa cuma sampai season 3? Kemarin juga sempat ngomong. Aku sempat ngomong waktu bintang tamu siapa ya, lupa. Ya, pasir kalau digenggam terlalu keras kan lepas ya? Lepas gitu. Jadi dan nggak baik juga ketika nge-push sesuatu yang udah besar, di-push lagi selain karena demanding orang-orang, juga nggak baik juga buat mental anak-anak juga sih. I see. Apalagi ini 100 hari juga kalian semua intens ya? Ya. Kayaknya cukup deh, I think this is enough. I see. I think this is enough. Okay. Enough for me as well. Okay. I'm totally done. You're done. I'm done. Okay. Pernah kebayang nggak maraton bakal jadi sesuatu yang sebesar ini for everybody? Of course. Pernah kebayang. Kapan itu terbayang dan gimana hal itu tuh datang gitu ke bayanganmu, ke prediksi, ya let's say prediksi or bayangan ya, imagine. Kalau misalnya sorry aku potong. Kalau misalnya nggak kebayang, aku nggak bakal escalate semuanya dari sisi produksi, kru dan lain-lain, termasuk modal. Of course. Termasuk modal. Jadi bayangan itu udah ada, cuma magic itulah yang bikin kaget. Yang season 3 ini bisa bantu UMKM banyak banget. Wow. Dari yang tadi yang mau bangkrut, terus sekarang udah buka cabang. Wow. Gitu-gitulah. Kayak gitu-gitu tuh kayak, I don't know, it's just magical. Kalau di season 2 magicalnya di timing. Oke. Di timing dimana I push mereka buat di tanggal 21 waktu itu. Nggak mau tahu gimana caranya, harus jalan di Januari. Oh iya. Sempat dengar juga sih. Iya kayak gitu. Jadi terus bintang tamu yang dari luar negeri semua datang yang gede-gede gitu. Iya benar kan, setuju. I had no plans. Yes. I had no idea gitu. Jadi itu sih magicalnya di situ. Oke. Sejauh mana maraton mengubah Anda? Menjadi lebih dewasa sih kalau kata anak-anak ya. What do you think? Kita udah nggak ketemu setahun. Iya. Yes. And dalam bersikap ya? Iya mungkin, nggak tahu deh. Ya. Lebih tenang aja kali ya? Lebih tenang dalam bersikap. I don't know. Menurutmu? Karena griefnya juga sih. Jadinya mungkin karena itu juga jadi ngubah cara berpikir sama cara bersikap. Terus that's what I wanna ask. What level I am right now? In what level of grief? I mean, I'm still like kayak depresi udah enggak sih? Udah enggak ya? Ya, sepertinya sudah melewati momen depresinya. Tinggal acceptance. Dan itu yang paling susah. Exactly. How to do it? Is it okay to talk about your grief? Ya. Oke. Gimana waktu itu rasanya? Chaos. Chaotic ya, parah. Chaos. It was madness. It was kacau. Nggak bisa diungkapin lah. Segala setiap hari cuma bisa
nangis. Mungkin orang ngeliatnya nangisnya depan kamera terus dibikin-bikin sampai diceng-cengin gitu, tapi di belakang I was so fucked up. So fucked. Ada psikolog sama psikiater juga rutin. Oke. Dan sekarang setelah pelan-pelan melewati proses by proses, how do you feel? I feel yang pertama pasti life must go on. Ya. Itu. Kedua, ya itu lagi balik lagi ke banyak yang menggantungkan hidupnya gitu. Saya merasanya ya, maaf kalau terdengar selfish. No, it's okay. Iya, tapi kayak banyak yang menggantungkan gitu. Bukan anak-anak, anak-anak. Kayak karyawan, kru. Waktu itu sempat disuruh istirahat, take a break. Ya, sempat lihat juga sih itu. Ya, waktu itu sempat live juga kan? 14 days. Itu benar-benar disuruh take a break, terus kayak tetap mantau dan ya ternyata banyak yang perlu dihandle juga gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk balik lebih cepat. Lebih cepat. Gitu. Tapi ketika akhirnya kemarin memutuskan untuk istirahat itu, apa yang dirasain selama periode istirahat itu? Oh, I felt everything. I saw everything. Wow. Hallucinated ya. Iya, sampai tahap hallucinated. Terus ya udah semuanya mostly sendiri. Terus kangen sama anak-anak, colong-colongan diem-dieman aku ke atas. Aku dan anak-anak nggak tahu? Nggak, beberapa mungkin ada yang tahu. Oke. Atau ada sekali yang nggak tahu kalau cuma kangen aja denger suara mereka gitu. Nah, oke. What makes you interested about it? Ya, last tale, ya kan? Gimana dong nanti, berarti kan maksudnya ya nongkrong pasti akan tetap nongkrong ya, like yang tadi anak-anak bilang sebelumnya, tapi kan pasti rutinitas sudah berubah, intensitas sudah berubah gitu. I mean, apalagi tadi kan ada hal di mana kamu ngerasa bahwa punya tanggung jawab juga terhadap anak-anak gitu kan, yang bikin kamu tetap bertahan dan komit untuk maraton ini dilanjutin juga ya mereka gitu. Ini bentar lagi beres nih gitu. I know your question. Kayak, correct me if I'm wrong. Is it true kalau misalnya tantangan terbesarnya justru setelah ini semua selesai, bukan pas grief awal kemarin? Bener? Of course. Damn. Bener ya? Karena what's next kan sebenarnya. Yang lebih penting itu kan apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kita melewati proses ini kan. Di momen itunya ya udah kita adaptasi dengan si momennya gitu loh. Tapi apa yang akan terjadi selanjutnya kan sebenarnya? Iya. Soalnya kan bakal sendiri kan. Terus gimana? Ya, at the end of the day you'll be alone anyway, so when you're dead you're alone anyway, so ya udah. Dirasain sih. Pengen banget ngerasain dan dirasain kayak apa, pengen dilaluin aja. Just like what she said to me, mau apapun itu tetap harus dijalanin, nggak usah ngeluh. Ini agak sedikit nyangkut sama pembahasan kita tahun lalu. Apa setelah entah ingat apa enggak ya, setelah proses yang dilaluin nih gitu ya, apalagi ada grieving yang terjadi di tahun ini, ya kan? Dan itu kan sebelum maraton ya, sebelum maraton ini tayang ya kan, maraton season 3 tayang kan. Berarti kan cukup chaos juga untuk akhirnya get back, untuk akhirnya jalanin si maraton season 3 dong ya kan, waktu kemarin gitu. Masih ngerasa you're not deserve to be loved? Kayak cinta gue udah habis deh. Kayaknya. Mungkin kalau kata mereka sih karena belum nemu aja. Cuma buatku mungkin di titik sekarang kayaknya udah habis deh kayaknya. What do you think? Setuju sama anak-anak sih. Well, fuck you guys. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya kalau misalnya memang sekarang merasa, karena kan cinta tuh tumbuh ya, proses yang nggak selalu bertahan dengan kadar yang sama dan nggak selalu tumbuh juga dengan proses yang cepat gitu loh. Jadi ya
kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. I mean, Exactly. ya kan, sebelum ketemu almarhum, dirimu merasa bahwa tidak pantas dicintai. Ya. Dirimu merasa bahwa buat apa orang say thank you sama gue, ya kan? Iya. Dirimu merasa bahwa ya ini semua biasa aja gitu. Gue nggak seberjasa ini kok buat orang-orang tahun lalu. Tapi kemudian kamu ketemu sama dia gitu loh. Yang dimana kamu merasa cintamu buat dia. Yeah. Artinya kan kita nggak tahu ketika kita merasa hari ini kita tidak pantas dicintai, ternyata tiba-tiba cinta itu tumbuh dengan cara yang kita nggak tahu. So time will tell then. Yes. Keep going. How long? I don't know. Gak ada yang tahu. Nobody knows. Nobody knows. Justru bukannya justru itu serunya hidup ya? The art of life. Yes. Kalau kita tahu how long, kalau kita tahu kapannya kita akan ketemu semua yang akan terjadi di hidup kita, apa serunya hidup? Ya kan? Padahal kita tahu ya ini semua kan habis besok. That's why ada beberapa hal yang kita bisa kontrol, ada beberapa hal yang kita nggak bisa kontrol. Itu juga yang aku pelajarin. Itu juga yang aku pelajarin. Yeah. Dulu tuh selalu pengen kontrol semuanya gitu. Kejadian ini bikin kayak, nah you're just a human. That's all. So, time will tell. Yes. Just it. Of course, time will tell. Dan kalau ternyata tadi kamu bilang maraton mengubah pendewasaan diri ya, buat seorang Reza Arab, gimana Reza Arab melihat anak-anak mereka dari day by day? I'm proud of them. Proud as in iri malah. Wow. Iri malah, karena mereka bisa melakukan apa yang egoku tidak bisa lakukan. Yaitu kebebasan. Oke. Kebebasan dalam berkonten ya. Nge-spam konten gitu. I'm not that type of person. Bikin story aja mager gitu. Jadi kayak amazed sama the way they work, apalagi work ethic mereka. Spiritnya. Itu sih. Iri banget. Keren. Gila. Unik ya manusia ya. Orang yang mungkin mereka look up to, ternyata pada akhirnya juga melihat mereka sebagai sosok yang di look up juga. Ya, gitu. look up to them. Terus kayak iri sama, kok bisa ngefans sama orang gitu? Oke. Aneh ya? Enggak juga, banyak kok teman-temanku yang nggak ngefans sama siapapun. Oke. And that's it's pretty normal. Oke. Iya, terus kayak jadinya aku tuh kayak pengen wujudin mimpi-mimpi mereka gitu, karena kayak ketemu siapa gitu. Terus aku ngeliatin gitu kayak, oh gitu ya. Oh gitu ya. Karena kamu sangat happy melihat orang yang kamu sayang happy. Iya, banget. Ya kan? Banget. Masih ada nggak mimpi-mimpi mereka yang pengen kamu wujudin tapi menurutmu belum sempat kamu wujudin? Ada, udah kemarin sempat diobrolin juga di stream. Sorry banget dah, ada beberapa yang ya, tapi itu balik lagi tuh mengingatkan aku kalau I'm just a human. I'm just a mere human, dan ya nggak bisa semuanya aku atur gitu. Yes. Oke, aku setuju. Aku setuju sama yang anak-anak bilang bahwa dirimu jauh lebih dewasa. I mean ya, kamu di titik bahwa bener, nggak semua hal kamu coba untuk kontrol. Yeah. Dan it's really okay. That's not okay for me. Pelan-pelan. Pelan-pelan. That's not okay for me. So, yes. After semua ini beres, akan mulai fokus untuk mencoba memahami diri sendiri. Tadi kan, like what you say before. Yeah. Masih di proses acceptance sekarang? Belajar acceptance? Aku nggak ngerti sekarang aku di mana. Belum tahu. Aku belum tahu aku di mana. Belum tahu. Jadi kalau kan disuruh catat ya. Kalau misalnya halusinasi aku disuruh catat gitu. Aku catat terus. Masih ada. Tadinya udah enggak, udah sekitar berapa minggu udah enggak, tahu muncul lagi belakangan ini. What the hell? Kenapa? Lagi banyak yang dipikirin mungkin? Lagi cukup hektik? Gak ngerti. Gak ngerti. Atau mungkin denial ini kali ya, denial ini udah mau selesai gitu. Bisa jadi kali ya. Bisa jadi. Karena kan maksudnya
menyelesaikan ini kan bukan sekedar kayak selesai tutup buku and then bye gitu, enggak kan? Bye. It's a bye. Ya, but maksudku ini kayak it's a long journey kan. Maksudnya bukan proses yang kayak kemarin dipikirin terus sekarang jadi dan ya udah gitu. Ini bukan kayak one side project gitu loh, kayak ini kan perjalanan panjang bareng sama anak-anak juga, prosesnya juga lumayan ya sangat-sangat panjang gitu. Jadi mengakhiri ini kan tentu bukan hal yang kayak ya gampang-gampang, susah lah bisa dibilang gitu kan. Apalagi dengan banyak ekspektasi orang-orang mungkin, dengan pikiranmu untuk bisa bertanggung jawab atas mereka semua yang ada di sini gitu kan. Itu kan secara tidak langsung deep down ya pasti membebani juga secara pikiran dan emosional pasti. Gak apa-apa, berarti memang masih prosesnya, it's okay. Gak usah dipikirin ini bakal berapa lama, tapi mungkin bisa dilihat progresnya gitu loh. Apa yang terjadi 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, progresnya sekarang apa? Ya makanya aku sebenarnya bikin ini semua tuh di diary aku gitu. Ngeliatin day by day, stresnya kayak gimana, depresinya ngeliat aku nontonin lagi. Jing, hari ini gue begini ya, ini catat. Anyway, this is where I sat for 2 months. Wow. For 2 months here. Okay. Di sini? Alone. Ini? Tempat ini? Yeah. Oke. With the lights. With the lights. Here, I was sat here. Okay. Enak kan, gak ada nyamuk kan? Enggak, fine. I have a question. What? How drained you are dengan menghandle atau bercerita dengan orang yang menahan dirinya sekitar 9 orang ini? Yes. Mungkin ini pulang nanti aku akan tidur dan besok aku akan bangun sangat siang. That's really okay for me. Yeah. Karena it's part of my responsibility. Of course. And thank you for that. Dengan sangat senang hati, my pleasure. Mungkin kalau tadi kamu bilang bahwa, dan anak-anak juga tadi banyak yang bilang, satu hal yang jadi blessing dan mereka syukuri adalah maraton gak hanya mengubah hidup mereka, tapi membuat mereka bisa jadi impact buat orang lain, ya kan? Dan personally, I would like to thank you to you and all the members, the marathon of course. Waktu tahun lalu aku diajak ke sini, sejujurnya aku nggak expect marathon akan memberikan impact yang sangat besar untukku secara personal. Gitu. Jadi waktu kemarin tuh posisinya kita balik dari BSD, aku balik dari BSD jam 1 kan, sekitar jam 1. That's why besoknya benar-benar bangun siang banget, kayak nggak tahu apa yang terjadi sepanjang itu gitu. Dan ketika siang-siang bangun, admin konselingku, admin klienku kaget. Dia nanya kayak, "Kak, kamu habis bikin konten apa ya?" Karena biasanya kalau klien tiba-tiba bermunculan, itu ada kontenku yang lagi FYP lah, lagi naik gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak habis bikin konten apa-apa. And then aku kaget banget, aku buka sosmed udah banyak banget mention, clippers, itu banyak banget. Dan kenapa This is a good thing? Iya, of course. Okay. Walaupun mungkin sempat burnout juga ya, karena kayak bentar gitu. Sejujurnya gitu, cuman hal itulah yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk mengajak beberapa rekan psikolog untuk be a part of my platform. Karena tadinya aku benar-benar sendiri gitu ya, buka sesi konsul, dan karena aku ngeliat kayak demand-nya udah sebanyak itu, that's why kayak aku ngajak beberapa psikolog dan akhirnya kita jadi satu tim gitu loh. Jadi ada beberapa psikolog. Jadi such a good progress. Yes, of course. That's why I would like to thank you to you and all the members and the marathon. Thank you so much because ya benar, aku setuju sih. Aku setuju kalau kalian bilang bahwa ini nggak cuman jadi impact buat diri kalian sendiri, tapi buat banyak orang. Sadar atau tidak kalian sadari gitu. Our pleasure. Gitu, jadi aku bahkan nggak tahu bisa jadi impact yang begini juga. Thank you. Dan aku seneng banget ngobrol sama kalian. Maksudnya sosok pria-pria ini, 9 pria ini yang kelihatan cowawakan di kamera, do anything they want gitu kan, kayak ya lalalala gitu ya. Tapi deep down banyak banget yang mungkin mereka tahan, banyak banget yang mereka simpan. Banyak banget. Yes. Ntar juga pecah sendiri. Iya pasti. Udah yakin banget kok. Makanya tadi tuh begitu satu-satu keluar tuh udah kayak wow, besar ya. Gitu. Temboknya besar sekali temboknya. Temboknya gitu. Besar banget. Dan itu nggak apa-apa banget karena ya balik lagi gitu. Satu karena mungkin laki-laki tadi gitu ya, sama kan kita biasa dengar laki-laki tidak bercerita lah katanya gitu dalam tanda kutip gitu, dan mungkin I hate that. Dan gak mudah juga bagi para laki-laki ini untuk menitikan air mata, dan nggak apa-apa ya. Tanda kita mensyukuri dan grateful for everything kan nggak harus dengan nangis sebenarnya. That's deep.
So yeah. Thanks. It's really nice to talk with you too. Again. Yes, again. Again. It's really nice to know you. Thank you. Thank you. Rutin dong. Ayolah. Udah punya tim gitu, masa nggak rutin? Terus gue dikasihnya timnya apa gimana ini? Tergantung. Buset ngeri banget. Tergantung permintaan ya Pak. Siap. Santai lah. Kan tadi siapa ya tadi yang bilang ya kayak ya kita kan juga somehow ketemu nggak harus dalam ranah counseling lah. Oke. Santai lah. I will tell you when I need you. Of course. Dan thank you juga ya udah jadi Arab yang berkembang dari waktu ke waktu. Mungkin lo nggak ngerasa. Tapi kayak tadi aku juga bilang ke beberapa member, kita mungkin ketemu cuman 2 kali tahun lalu dan tahun ini gitu, tapi aku bisa merasakan bagaimana semua berkembang, terutama dalam cara bersikap ya. Aku happy banget loh, maksudnya aku bukan siapa-siapa gitu. I mean kayak aku nggak yang ring satunya kalian gitu yang tiap hari ngeliatin kalian, tapi even aku pun ngerasa aku sangat happy melihat bagaimana kalian semua benar-benar mendewasakan diri. The way kalian berpikir, the way kalian bersikap, the way kalian grateful for everything. Yeah, we're really grateful. Dan itu kalian keren banget, gitu. Of course, you too. Yes. Dimsum coy. Iya, nanti akan aku makan karena sehabis ini pasti akan lapar. Enak. Yeah. Thank you. Thank you. It's nice to meet you. So much. Sehat selalu. Nanti kita ketemu lagi. Thank you. Udah. Oke.